Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nikmatul Faizah, biasa dipanggil Nifa. Di sini saya adalah mahasiswa televisi dan film angkatan 2016. Saya akan mempresentasikan mengenai kuliah kerja profesi saya di Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau sering kita mengenalnya dengan KPI Pusat. Mengapa sih saya memilih KPI dan kok bisa magang di KPI Pusat? Kalau ditanya mengapa memilih KPI adalah yang pertama adalah proposal seminar. Jadi di semester 6 kemarin ada mata kuliah seminar yang di situ mahasiswa diharuskan untuk membuat proposal tugas akhir, dan kebetulan proposal saya itu mengenai akses tuli di televisi dan berhubungan dengan KPI Pusat. Jadi akhirnya saya direkomendasikan oleh dosen untuk magang di KPI Pusat. Kok bisa sih magang di KPI? Ceritanya sedikit panjang ya, karena sebelumnya itu di isi Solo belum ada kakak tingkat yang magang di KPI Pusat, belum berhasil magang di KPI Pusat. Akhirnya saya bercerita dengan dosen pembimbing saya, Bu Citra Dewi. Dan Bu Citra Dewi alhamdulillahnya mengarahkan saya untuk bertemu dengan Pak Harsha. Jadi Pak Harsha itu dulu dosen di sini di ISI Solo di televisi dan film, dan kebetulan punya nomornya sekretaris KPI Pusat Mbak Wulan. Jadi akhirnya dari Pak Harsha saya ketemu dulu ke Pak Harsha, saya dan Fitri ketemu dulu dengan Pak Harsha di Jogja untuk menyerahkan proposal magang saya. Kemudian dibantu Pak Harsha, oke di ACC, dikasih nomornya Mbak Wulan dulu nih, Mbak Wulan. Mbak Wulan saya kontak-kontakan dengan Mbak Wulan. Mbak Wulan katanya langsung diarahkan ke Humas aja. Akhirnya saya diberi nomor WhatsAppnya Mbak Dwi, Humas KPI Pusat. Dari Mbak Dwi, oke ACC, tapi kita magangnya bulan Januari. Oke lah, saya nggak apa-apa, yang penting di KPI Pusat. Tapi Fitri awalnya menyerah ya. Dia milih magang di KPI di Jogja. Tapi nggak dinyana-nyana, akhirnya Mbak Dwi nggak tahu ya alasannya kenapa meminta saya untuk menanyakan saya bisa nggak magangnya di bulan November aja. Ya udah, saya semakin cepat semakin baik kan. Akhirnya saya juga mengajak Fitri apakah mau magang di KPI Pusat di bulan November. Akhirnya saya dan Fitri deal, kita berangkat ke KPI Pusat. Kemudian masa magang. Jadi masa magang saya itu selama 1 bulan. Saya berangkat dari Solo 1 November. Saya dan Fitri berangkat dari Solo ya 1 November. Kemudian sampai di sana itu Sabtu 2 November dini hari. Kemudian kita istirahat sebentar di kosnya temennya Fitri. Kemudian segera mencari kos di daerah dekat KPI Pusat. Alhamdulillah sudah dapat. Kemudian kita 4 November sampai 4 Desember periode magang. Di periode magang ini kita berangkatnya kayak kerja kantoran ya. Jadi masuk pukul 8:30, pulang 4:30 ya. Masuknya Senin sampai Jumat. Tapi khusus untuk Jumat kita masuknya 8:30, keluarnya jam 5, soalnya kepotong istirahat di sholat Jumat. Kemudian kita 4 Desember selesai ya, terus 5 Desember kita pulang. Selanjutnya, sebelum banyak bercerita mengenai KPI, saya ingin menjelaskan apa sih itu KPI. Apakah tukang nyensor? Bukan teman-teman. Jadi KPI itu ranahnya adalah pengawasan penyiaran. Jadi pasca produksi. Jadi setelah produksi diawasi. Jadi bukan ranahnya praproduksi. Ranah praproduksi adalah ranahnya lembaga penyiaran. Jadi menyensor, mengedit, dan yang lain-lain itu bukan tugasnya dari KPI. KPI itu tugasnya adalah pasca penyiaran. Jadi setelah siaran ditayangkan di televisi atau didengarkan di radio, terus diawasi oleh KPI. Kalau ada pelanggaran, baru ada sanksi. Nah, sebenarnya banyak teman-teman yang mungkin terkecoh ya. KPI itu lembaga penyiaran atau seperti apa sih? KPI itu bukan lembaga penyiaran, tapi lembaga pengawas penyiaran. Kalau lembaga penyiaran itu
kalau pengertiannya yaitu penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada perundang-undangan yang berlaku. Kalau lembaga penyiaran publik itu ya seperti lembaga penyiaran publik itu miliknya pemerintah kayak eh, TVRI, RRI seperti itu. Kalau lembaga penyiaran swasta itu kayak RCTI, Metro, dan yang lain-lain. Lembaga penyiaran komunitas ya kayak banyak ya, kayak ada komunitas-komunitas sendiri kayak Muhammadiyah TV dan yang lain-lain. Kemudian lembaga penyiaran tadi menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, peraturan perundang-undangan penyiaran yang berlaku di Indonesia adalah UU nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Dan turunannya adalah P3SPS atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Nah, P3SPS itu dibuat oleh KPI tapi dibuat berdasarkan UU 32 dan usulan-usulan seperti Asosiasi Penyiaran, Asosiasi Jurnalistik, Badan Masyarakat, dan pengawasannya dilaksanakan oleh KPI. Jadi P3SPS itu kalau bisa dimisalkan itu seperti kitabnya atau pedomannya para insan penyiaran dalam melakukan penyiaran, seperti itu. Jadi penting sekali untuk teman-teman yang berminat di dunia penyiaran mengetahui isi-isi dari P3SPS ya, karena di situ ada pedomannya, ada pasal-pasalnya, ada sanksi-sanksinya, seperti itu. Lanjut, di tempat magang saya nama instansinya ya Komisi Penyiaran Indonesia Pusat atau KPI Pusat, alamatnya di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 35 RT 7 RW 2 Kecamatan Gambir, Jakpus, DKI Jakarta. Websitenya kpi.go.id. Nah, ini seperti ini alur kerjanya di KPI Pusat. Yang pertama ada tim pemantau atau tim pengawasan siaran, itu ada dua, pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Kalau internal itu dari tim pemantau, kalau eksternal itu dari aduan masyarakat. Kemudian dari tim pemantau diteruskan ke visual data tempat magang saya. Dari aduan masyarakat diteruskan ke tim pengaduan. Kemudian ada langkah verifikasi awal, verifikasi akhir, ada 2 kali rapat teman-teman, rapat bidang isi siaran yang berisi tim pengawasan siaran dan sekaligus komisioner yang membidangi. Kemudian ada rapat pleno penjatuhan sanksi yang berisi seluruh komisioner KPI Pusat. Terus kemudian dijatuhi sanksi atau tidak ya di suatu lembaga penyiaran. Kalau dijatuhi sanksi dan diterima lembaga penyiaran, sanksi diterima. Kalau lembaga penyiaran melakukan pembelaan atau keberatan, itu bisa diklarifikasi. Kalau diterima klarifikasinya berarti sanksi gugur. Kalau tidak diterima klarifikasinya berarti sanksi tetap berlaku. Kemudian saya magang di bagian visual editor. Jadi visual editor itu sebuah tim yang tugasnya mengawasi. Ini tugasnya ya. Tugasnya yang pertama adalah melakukan atau mengerjakan hasil tayangan real time. Jadi tayangan real time itu apa? Tayangan yang mempunyai potensi pelanggaran. Seperti ini contohnya ya, ada pelanggaran privasi, kemudian deskripsi pelanggarannya. Jadi kita memberikan deskripsi pelanggarannya, memamerkan isi saldo di atas 1 miliar. Jadi kan tim pengawasan siaran kan kerjanya cepat gitu ya, mengetiknya cepat dan tayangan terus berlanjut seperti itu. Jadi kita tugasnya adalah membenarkan deskripsi pelanggarannya, apakah sudah sesuai, seperti itu. Selain itu, tugas kita adalah mendatabase tayangan harian atau mengerjakan tayangan harian. Jadi televisi kan hidup selama 24 jam. Dan setiap jamnya tayangan selalu berganti. Jadi kita kayak memisahkan jam 1 sampai jam 2 tayangannya apa, deskripsinya apa, kemudian disimpan di database atau di server KPI Pusat. Kemudian kita juga mengerjakan hasil tayangan iklan. Jadi kan
di televisi ada iklan ya pastinya ya. Jadi kita mengkategorikan atau mengklasifikasikan jenis iklan yang ada. Ada 4 iklan kalau di KPI Pusat, ada iklan niaga, jadi iklan jual beli kayak gitu. Iklan layanan masyarakat, program, dan kalau di era politik atau di era promosi politik ada iklan politik. Selanjutnya ini adalah ruang kerja ya, ruang kerja dari tim pengawasan penyiaran. Tim pemantau tadi yang bekerja selama 24 jam mengawasi penyiaran, mengawasi televisi dan radio. Yang di tengah-tengahnya itu ada ruangan, ada angka 8, itu ruangannya visual data, ruangan yang kedua, ruangan biasanya junior di situ. Nah, ini ruangan senior di dalam agak sempit. Jadi di sini saya juga kadang ditempatkan di sini, kadang pindah-pindah kalau anak magang. Terus ini saya berkonsultasi atau meminta bantuan dari senior Bang Raymond kalau ada kesulitan dalam pemilihan klasifikasi atau kesulitan dalam mengklasifikasikan kesalahan sesuatu. Nah, selain magang di visual data, saya ngapain sih di KPI Pusat? Saya ikut sekolah P3SPS, teman-teman. Jadi sekolah P3SPS itu sekolah pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang dilaksanakan oleh KPI Pusat. Kebetulan saya ikut di angkatan 42. Sekolah P3SPS ini berlangsung selama 3 hari. Jadi pesertanya itu dari berbagai praktisi langsung dari televisi dan radio dan juga mahasiswa. Kemudian saya ikut bersama mahasiswa magang yang lain. Di situ selain mahasiswa magang ya ada langsung praktisi televisi. Biasanya di bagian quality control di televisi ada ya, kalau di televisi itu ada bagian quality control, jadi kayak KPI-nya dari lembaga penyiaran tersebut. Jadi sebelum ditayangkan ini bakal melanggar nggak nih? Nah, di situ ada bagian quality controlnya, atau berapa penyiar, bahkan di situ juga ada penyiar radio. Ini sewaktu saya dan teman-teman peserta sekolah P3SPS melaksanakan ujian. Jadi ujiannya itu di hari ketiga. Jadi hari pertama, hari kedua itu kita materi full, pasal-pasal, pelanggaran, sanksi. Nah, hari ketiga itu kita dikasih tayangan, terus kita disuruh mendeskripsikan kesalahannya apa, terus pasal apa yang harus diaplikasikan, kemudian sanksi apa yang harus diberikan. Jadi sudah seperti mahasiswa hukum ya. Lanjut lagi, ini saya sewaktu berdiskusi, bertanya jawab juga. Jadi di situ juga selain bertanya jawab ada juga diskusi mengenai case-case atau kasus-kasus pelanggaran yang ada di Indonesia. Kemudian ini adalah foto hari terakhir bersama Komisioner KPI Pusat dan juga peserta P3SPS. Kesan magangnya di KPI yang pertama adalah mata lelah. Jadi teman-teman, saya magang mulai ya, berangkat dari kos jam 8 sampai sana jam 8.15, terus kita mulai start untuk mengerjakan sesuatu itu 8:30 sampai 4:30, dan saya itu kerjanya di depan laptop selama lebih dari 8 jam. Jadi dan posisinya duduk terus. Jadi emang mata lelah sekali. Kemudian juga capeknya itu capek gimana ya? Kalau teman-teman yang lain gitu kan, teman-teman TV film yang lain gitu kan, magangnya mungkin produksi film atau mengerjakan produksi non-drama, talk show, dan yang lain-lain. Saya duduk di kursi, kemudian melihat layar komputer, menonton tayangan, terus memainkan mouse dan lain-lain. Di matanya sangat lelah. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak terlalu suka produksi, bisa magang di KPI Pusat di visual data. Tapi emang resikonya mata lelah. Kemudian kesannya adalah menyenangkan. Di sini saya bertemu dengan teman-teman atau senior-senior di visual data, semuanya laki-laki. Jadi waktu saya dan Fitri magang itu kami diperlakukan dengan sangat baik, seringkali ditraktir,
Terus intinya mereka sangat membantu sekali dari teman-teman visual data. Saya juga senang sekali bertemu dengan teman-teman magang dari Jogja, dari Jakarta, dari Mojokerto. Teman-teman mahasiswa magang ini baik sekali dan punya passion yang sama tentang dunia penyiaran, jadi sangat enak untuk diajak ngobrol. Kemudian ini sewaktu KPI Award atau anugerah KPI. Di sini saya Fitri berfoto dengan mahasiswa magang dari Mojokerto dan koordinator tenaga ahli Bang Guntur. Jadi Bang Guntur itu salah satu senior yang sangat baik. Jadi waktu kita butuh data untuk penelitian, jadi Bang Guntur itu yang selalu mensupport data-data kita. Terus di sana saya juga bertemu dengan Pak Arief Suditomo, salah satu idola saya, karena KPI Award itu bukan bintang tamunya ya. Orang-orang yang datang itu insan-insan praktisi televisi dan radio yang kebetulan pernah saya lihat dari kecil. Itu Pak Arief Suditomo, salah satu news anchor di RCTI dulu. Rasanya luar biasa sekali bisa bertemu dengan beliau dan lewat magang di KPI Pusat. Kalau nggak magang di KPI Pusat, saya nggak mungkin bisa datang ke KPI Award karena ada undangan ya, karena harus ada undangan di situ. Akhirnya saya bisa bertemu dengan Pak Arief Suditomo. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.